jumpa lagi dengan Bu Lili dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat ringkasan yang baik. Nah, sebelum kita mempelajari cara membuat ringkasan yang baik, ya, kita harus mengingat dulu apa itu gagasan pokok. Masih ingat kan gagasan pokok di semester 1? Di semester 1 kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok ya. Maka kali ini Bu Lili tidak akan membahas kembali karena nanti kita akan buang-buang waktu saja. Nah, mari kita membuat ringkasan yang baik. Yuk perhatikan ke sini. Jadi sebelum kita membuat ringkasan yang baik, kita harus mengerti apa itu ringkasan. Jadi, ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah teks panjang menjadi bacaan yang pendek. Nah, itu. Namun, kita menggunakan cara yang efektif. Yang dimaksud di sini adalah menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas ya. Jadi dalam membuat ringkasan kita tidak perlu menggunakan bahasa yang bertele-tele. Nah, untuk apa kita membuat ringkasan? Nah, tentu saja kita punya tujuan serta manfaatnya. Perhatikan ke sini. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, ya. Nah, kita tahu kalau untuk memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, maka kita harus membaca dengan cermat. Ya. Nah, supaya lebih memahami itu sebuah buku atau sebuah teks itu harus kita buat ringkas supaya nggak malas membaca. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat. Manfaat untuk membuat ringkasan adalah sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Tadi sudah Bu Lili sampaikan, ya. Karena sebuah buku harus dibaca, kadang-kadang kita malas. Nah, oleh sebab itu kita harus buat ringkasannya. Sebagai contoh, ketika kita akan melaksanakan tes, ya, kalau kita akan mempelajari satu buku, apalagi pada pelajaran tematik, mempelajari satu buku itu rasanya malas sekali. Namun kalau kita sudah buat ringkasan, ya, maka kita akan dengan enak kita belajar. Maka jangan malas untuk membuat ringkasan. Nah, bagaimana cara membuat ringkasannya? Di sini akan Bu Lili sampaikan. Yang pertama itu membaca naskah asli 1 atau 2 kali dengan tujuan bisa benar-benar memahami teks yang akan diringkas. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Tentu saja ini setiap paragraf. Maka tadi di awal sudah Bu Lili sampaikan, kita harus mengingat-ingat kembali apa itu gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Jadi setiap paragraf itu silahkan kamu cari gagasan pokoknya. Cukup mudah kan? Ya. Nah, mengapa kok harus mencari atau mencatat gagasan pokoknya? Itu ada tujuannya. Yuk. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Yang dua, catatan itu menjadi dasar bagi pengolahan selanjutnya. Sesudah membuat ringkasan, sesudah mencari gagasan pokok, kemudian kita gabungkan gagasan-gagasan pokok tadi menjadi sebuah paragraf dengan kata hubung atau yang disebut juga dengan konjungsi. Nah, apakah selesai untuk membuat ringkasan? Belum, ya. Sebelum kita sahkan atau kita tetapkan sebagai suatu ringkasan yang baik,
maka kita baca ulang. Ya, kita baca ulang bersama-sama. Nah, setelah semuanya lengkap, barulah kita katakan itu sebagai ringkasan yang baik. Mudah sekali kan? Nah, ada tugas untuk kalian ya. Tugas itu ada di dalam PPT di sini. Kerjakan latihan soal berikut ini dan kerjakan di buku tulis isinya saja. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, setiap tugas biasanya itu hanya pilihan ganda. Maka kamu cukup menuliskan A, B, C, atau D. Ya, itu. Kemudian yang kedua, PPT tidak perlu di-print, hanya ditulis isinya saja. Nah, ini juga untuk memudahkan Bu Lili koreksi supaya lebih cepat, gitu ya. Kemudian dikumpulkan hari Senin tanggal 11 Januari, berarti hari ini sebelum pukul 20.30. Nah, selain tugas ini, nanti ada tugas dari buku tematik kalian. Nanti halamannya Bu Lili sampaikan lewat wali kelas. Nah, berikut ini adalah latihan yang akan kalian kerjakan. Ini ada 5, hanya 5, sedikit saja ya, karena nanti ada di buku paket ada juga 5. Nah, sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bu Lili sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar, selamat mencoba membuat ringkasan yang baik ya. Sesudah itu silahkan dikumpulkan. Oke, sampai ketemu lain kesempatan. Semoga video pembelajaran kali ini bisa cukup jelas. Goodbye, sampai bertemu.